Oke, pas kampus kali ini kita akan membahas apa sih? Kali ini kita akan membahas terkait Universitas Merdeka Malang itu sendiri ya teman-teman. Kita akan membahas terkait gimana fasilitasnya di sana, kemudian dukungannya terhadap mahasiswa, kemudian juga terkait prodi, terutama prodi manajemen gitu. Info ini bakalan penting banget buat para maba nih ya, calon-calon mahasiswa baru yang mau masuk masih bingung pilih kampus yang mana. Nah, kita habis ini akan memberikan informasi terkait Universitas Merdeka Malang dan bisa dijadikan pertimbangan untuk masuk di Universitas Merdeka Malang sendiri. Baik, kali ini kita menghadirkan dua narasumber kita pada siang hari ini ya. Mereka di sini akan menjelaskan terkait beberapa hal yang sudah saya sampaikan barusan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mendengarkan informasi dari beliau-beliau. Oke, halo, aku Rehan. Ya, aku Edward, calon sarjana manajemen. Amin. Ya, bisa langsung dilanjut ya pertanyaannya. Boleh silakan dari Panku mungkin mau menanya terlebih dahulu terkait Universitas Merdeka Malang. Oke, Kak Rehan. Di sini saya nanya ini. Menurut Kak Rehan, kan banyak calon mahasiswa yang penasaran tentang fasilitas di Unmer ya. Menurut Kak Rehan sendiri, apa saja fasilitas yang tersedia untuk menunjang kegiatan belajar mahasiswa di Unmer ini? Oke, mungkin fasilitas ya, karena ini saya sendiri ya, udah kuliah kurang lebih 2 tahun kan. Pas semester aja 2 setengah. Kalau fasilitas sendiri sangat mendukung sih, apalagi ya, yang ini mungkin yang sangat mendukung bagi kami, yaitu ruangan kelasnya. Di ruangan kelas kita itu saat belajar, setiap ruangan kelas pasti ada AC-nya. Nah itu sangat membantu kami sih, kegiatan-kegiatan atau pembelajaran waktu cuaca panas itu sangat mendukung, apalagi jam-jam siang, jam-jam ngantuk kan ya. Nah itu biasanya sangat mendukung sih AC-nya, apalagi AC-nya ada 2. Terus waktu kita kayak kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya itu didukung dengan LCD ya. Nah LCD-nya itu juga selalu aman nyala terus. Nah itu bagi kami juga mendukung. Kemudian ini yang paling dibutuhkan Genji ya. Genji itu rata-rata HP-nya bagus cuma nggak punya internet. Nah dari Unmer itu memfasilitasi wifi kak. Jadi 3 poin itu yang sangat mendukung sih. Jadi mulai dari LCD atau proyektor, kemudian AC sama internet. Terus dari ruangannya nyaman, tempat duduknya itu juga buat kami senior kayak gini tuh enak, cocok sih buat pembelajaran. Ya ampun, enak banget sih. Terus ya selama 2 tahun berkuliah sih dari saya fasilitasnya sangat mendukung ya, apalagi ya kegiatan-kegiatan pembelajaran yang memang membosankan itu jarang, karena dari dosennya itu dengan fasilitas yang diberikan itu bisa mengubah ruang kelas itu yang biasanya boring itu jadi menarik gitu sih kalau dari aku. Itu. Kalau misalkan kayak UKM di sini ada itu Pak, ada tempat latihan itu difasilitasi mulai dari lapangan futsal itu ada, kemudian ada lapangan basket juga. Nah apalagi di FEB fakultas saya ini ada lapangan basket. Nah di situ fasilitasnya juga mendukung untuk kegiatan-kegiatan. Nah terus kemudian untuk ini badminton tadi ya, badminton kami punya Balai Merdeka. Di situ ada kayak gor ya, gor untuk kita latihan. Nah kemudian untuk kegiatan-kegiatan luar itu non akademik lah namanya ya, itu selalu disupport kak. Kemudian kemarin di Unmer sendiri itu mengadakan rektor cup. Nah itu ada beberapa cabang olahraga yang itu memang didukung dengan fasilitasnya. Jadi Unmer itu kalau menurut saya itu nggak cuma mensupport di kegiatan akademik saja, di kegiatan non akademik juga sangat mensupport kan gitu. Terus apalagi ini ya bagi saya sendiri pribadi itu kan kebetulan ikut organisasi kan. Nah, di situ kami sangat terbantu lah dengan fasilitas-fasilitas baik dari kampus, dari Unmer, bahkan fakultasnya pun sangat mendukung kak. Kami kegiatan-kegiatan apapun itu selalu didukung sesuai dengan memang kreativitas mahasiswa. Jadi memang kami di sini di Unmer itu tidak cuma mengembangkan akademika, dari non akademik itu juga dikembangkan lewat prestasi-prestasi, inovasi-inovasi itu sangat didukung kak. Gitu. Gitu. Berarti bukan hanya terkait fasilitasnya juga ya, terus juga ada dosen juga yang mendukung terkait akademik. Nah itu tadi kan tentang akademik ya. Kalau tentang kegiatan mahasiswa sendiri yang di luar non akademik kayak contohnya kegiatan mahasiswa seperti UKM kayak contoh nih ya futsal, kemudian ada badminton, ada basket. Nah itu di Unmer sendiri itu gimana sih? Apakah
mahasiswa seperti yang saya sebutkan barusan. Oh. Berarti balance ya teman-teman sekalian, Universitas Merdeka Malang ini tidak hanya mendukung terkait akademik saja, tetapi juga mendukung terkait kegiatan mahasiswa yang non akademik, potensi mahasiswa begitu ya. Ada fasilitas juga, dosennya juga mendukung, kemudian fasilitas non akademiknya juga didukung oleh Universitas Merdeka Malang sendiri begitu ya kak ya. Mungkin dari panel saya ada yang mau ditanyakan lagi terkait Universitas Merdeka Malang? Cukup ya. Oke, mungkin itu tadi udah banyak banget informasi yang pastinya diperlukan buat mahasiswa baru ya kak ya, untuk mempertimbangkan nih pilihannya buat masuk di Universitas Merdeka Malang. Terima kasih Mas Rian atas penjelasannya. Kemudian dari saya sendiri nih, aku sendiri mau menanyakan terkait, kan tadi udah dijelasin terkait Universitas Merdeka Malang kayak gimana. Nah, aku mau tahu tadi ada sempat Mas Rian ini menyebutkan terkait Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, saya mau tahu terutama di prodi manajemennya. Nah, Mas Edward, aku pengen tahu nih, sistem perkuliahan di prodi manajemen sendiri itu gimana sih menurut Mas Edward sendiri? Sistem perkuliahan. Tapi emang sebelumnya muka saya ini kelihatan anak-anak bisnis banget. Iya, benar banget. Makanya itu saya ingin menanyakan ke Mas Edward karena kelihatan banget gitu ya. Oke. Jadi kalau sistem perkuliahan itu sebenarnya di awal semester, sesudah nanti teman-teman masuk ke Universitas Merdeka Malang, terkhususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sesudah PKKMB maka masuk ke pertemuan pertama perkuliahan. Nah, di situ nanti teman-teman akan diberi kontrak kuliah. Nah, nanti jangan kaget misalnya kalau ada dosen yang nanya ke teman-teman yang mau masuk ini soal kontrak kuliahnya. Nah, di kontrak kuliah nanti akan dibahas berbagai macam indikator-indikator lah penunjang perkuliahan. Misalnya dari kehadiran, keaktifannya gimana, terus teman-teman yang tugasnya juga, serta UTS dan UASnya juga. Kalau di prodi manajemen sendiri ini ada berapa penjurusan sih Mas Edward? Prodi manajemen, penjurusan. Oh iya, bentar lagi kita akan penjurusan Ya. habis UAS ada penjurusan. Nah, penjurusannya itu ada 4, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan satu lagi manajemen apa ya? Ayo. Katanya tadi mukanya bisnis banget tapi lupa ya, mungkin agak-agak ngeblank gitu ya, mungkin nervous gitu ya ngobrol sama cewek-cewek cantik kayak kita ya. Keuangan. Oh iya teman-teman, maaf saya kurang pandai di keuangan, makanya saya lupa. Ya, mungkin saya ulang lagi tadi ada manajemen Sumber daya sumber daya manusia, manusia. manajemen keuangan, manajemen operasional dan manajemen pemasaran. Ya, ada 4 ya. Kalau di prodi manajemen sendiri itu penjurusannya dari awal atau dari semester berapa gitu Kak? Oh, kalau penjurusan itu bukan dari awal, lebih tepatnya nanti di semester ke-5 sesudah teman-teman akan merencanakan magang begitu. Makanya semester 1 sampai 4 itu ada bisa dibilang kelas kita itu masih sama teman-teman. Misal kalau teman-teman itu di kelas ada 35 orang nantinya misalnya, nanti itu bakal sama terus sampai di semester ke-4 gitu. Di semester ke-5-nya nanti mungkin ada teman-teman mungkin akan berpencar, ada yang ke manajemen sumber daya manusia, mungkin ada yang ke manajemen keuangan dan lain sebagainya. Oh iya. Berarti mulai dari semester 1 sampai semester 4 itu masih sistemnya masih dipaketkan ya? Iya. mata kuliahnya? Nah, Oh. yang hitungannya dipakai. Berarti nanti penjurusannya di semester 5 baru kita bisa ambil penjurusan. Iya. Oh iya iya. Kalau dari Mas Edward sendiri nih, Mas Edward ini ya suka di penjurusan apa sih? Nah, sebenarnya saya pengen kedepannya itu di manajemen sumber daya manusia. Cuman buat teman-teman yang pengen lebih menantang, ambillah keuangan, itu bakal lebih menantang buat teman-teman. Oh gitu ya. Karena nanti akan berurusan dengan uang begitu ya. Uang dan perhitungan-perhitungan sebagainya lah. Gitu. Oke. Terus aku juga penasaran nih terkait manajemen. Apakah di prodi manajemen ini ada KKN atau magang mungkin? KKN dan magang ada, pastinya ada. Ada ya. Ada. Itu di semester? Bisa semester 5, bisa semester 6. Oh bisa semester 5, bisa semester 6. Apakah dua hal tersebut itu bisa dijalankan
dijalankan semuanya, dua-duanya harus wajib atau bisa dijalankan salah satunya aja? Enggak, bisa dijalankan salah satu aja dan nggak harus menjalankan keduanya. Oh. Bisa milih magang atau bisa milih KKN gitu. Oh, berarti enak ya prodi manajemen ya. Kita bisa milih salah satu nih, bisa milih KKN, bisa milih magang. Bisa milih magang. Kalau magang nih, biasanya kan kita bisa mengkonversi ya namanya ya, mengkonversi SKS. Nah itu minimal waktu magang itu ada nggak atau bebas dari kita? Ada 4 bulan. Yang kalau misalnya yang mau dikonversi itu bisa 20 SKS dalam kurun waktu 4 bulan. Gitu. Oke. Itu tadi teman-teman, ini banyak banget informasi dari Mas Ella juga terkait prodi manajemen. Nah, di prodi manajemen itu ada banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil, ada banyak banget manfaat-manfaat yang bisa kita pelajari di prodi manajemen itu sendiri. Kemudian juga ada fasilitas-fasilitas yang juga tadi sudah dijelaskan sama Mas Rehan, bahwasanya fasilitas di Universitas Merdeka Malang dan juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu sangat mendukung bagi para mahasiswa. Jadi teman-teman sekalian yang mau berkuliah atau melanjutkan studinya jangan pada bingung, langsung saja kepoin Universitas Merdeka Malang. Terus juga jangan lupa kepoin Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama di prodi manajemen gitu ya. Mungkin dari part saya ada mau ditambahkan, yang mau ditanyakan mungkin sama Mas saya sama Mas Edward tentang nih, ya kan? Kalau kita ngobrol-ngobrol. Untuk Mas Edward nih, kalau untuk proses belajar di FFB tadi, apakah mahasiswa ini lebih banyak teori atau prakteknya? Praktek. Misal praktek apa dulu? Misal tugas juga ada yang tugas praktek loh. Kayak ini sekarang ini termasuk tugas praktek gitu. Tapi mungkin ya menurut saya kebanyakan kayak mahasiswa itu lebih dianjurkan buat lebih aktif dibanding dosennya gitu. Jadi makanya di perkuliahan misalnya kayak mata kuliah kewirausahaan, nah itu mahasiswanya 100% aktif di kelas. Terus ada juga kadang ya dosennya nambahin ketika materi dari mahasiswa itu kurang sempurna. Kalau kurang baik, makanya dosennya mungkin menambahkan sedikit materi tambahan buat memperkuat ilmu dari mahasiswanya. Berarti nggak hanya dosen aja yang menyampaikan, kita mahasiswa juga boleh menyampaikan begitu ya. Kemudian kalau terkait praktek tadi, adakah praktek-praktek yang dilaksanakan di prodi manajemen itu sendiri? Ada Mas, yang kemarin kita jualan itu bazar. Nah itu tuh jual bazar. Oh iya, itu termasuk eventnya hitungannya ya. Ini kapan ya? Oh ada event juga di Iya, dalam? iya. Oh kalau boleh tahu nih eventnya tuh event apa sih, atau event kayak konser atau event apa? Kalau kemarin kita itu ya Mas ya, kayak festival ya, festival Ya, bazar ya. festival. Jadi kita mahasiswa manajemen ini juga akademiknya kayak yang tak jelaskan tadi, kita juga diajari untuk berbisnis ya Mas. Berbisnis. Kita kemarin festivalnya ada festival musik, drama, kemudian juga yang poin utamanya adalah berbisnis. Kemarin kita tugasnya setiap kelas itu ditugaskan untuk berjualan, dan itu menurut kami para mahasiswa sangat membantu ya. Apalagi teman-teman yang mulai berbisnis itu kemarin, wih untungnya besar-besaran gitu. Itu berarti berhubungan juga sama mata kuliah ya? Itu berhubungan sama mata kuliah kewirausahaan Ya, ya? kewirausahaan. Kewirausahaan ya. Berarti selain banyak teori juga ada beberapa praktek ya yang dilaksanakan di prodi manajemen gitu. Oh iya. Bahkan ada event ya? Ya, ini termasuk besar juga itu. Berarti itu satu prodi manajemen semuanya atau hanya satu angkatan saja? Satu prodi manajemen dan satu angkatan. Oh ya. Satu Berarti angkatan lah itu itu namanya. dikhususkan untuk prodi Ya. manajemen ya. Cuman ada itu pengunjungnya itu dari seluruh mahasiswa Universitas Merdeka Malang atau hanya dikhususkan di prodi manajemen saja? Bebas sebenarnya siapa aja yang mau. Umum. Bukan untuk semua, buat masyarakat juga yang mau datang. Cuman yang isi standnya itu hanya prodi Ya. manajemen. Oh iya Dan baik. buat yang jual produk, entah makanan, minuman gitu. Nah, terkhusus prodi manajemennya. Oke. Berarti lumayan besar ya teman-teman event yang ada di prodi manajemen itu juga. Kemudian mungkin dari aku itu cukup sih informasi yang disampaikan oleh Mas Rian dan juga Mas
Edward. Daripada aku cukup. Oke, cukup. Mungkin itu tadi teman-teman informasi yang diberikan oleh Mas Rehan dan juga Mas Edward. Untuk para maba-maba nih, aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa nonton video ini sampai selesai supaya kalian tahu apa aja yang ada di Universitas Mereka Malang, apa aja fasilitasnya itu gimana, terus juga prodinya tuh kayak gimana, terutama prodi manajemen. Jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman terkait video ini. Mungkin itu saja penjelasan dari teman-teman dari Mas Edward dan juga Mas Rehan. Mungkin Kumpas Kampus kita kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di Kumpas Kampus selanjutnya.